merasa dihina kan gitu. Jadi ini yang harus kita lihat dari segi pandang hukum, karena saya lihat ini banyak banget. Ya, yang pertama yang namanya itu hubungan keluarga itu adalah suatu hubungan yang memang harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya, baik itu kemaslahatan untuk anak-anak maupun masa depan bagi keluarga mereka sendiri. Nah, di dalam hubungan keluarga ini tentu harus ada yang dijaga, yaitu mengenai aib keluarga. Karena ketika kita mempertontonkan aib keluarga sendiri, di situ sendirilah menunjukkan bahwasanya kita ini adalah seorang yang memang tidak ingin mempertahankan keutuhan keluarga. Terlepas mereka ini salah ataupun benar, itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Tinggal nanti bagaimana hakim menilai terkait dengan persoalan ini yang memutus perkara tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Paula merasa dirinya itu dipermalukan karena memang ada bocoran ya katanya kan, putusan pengadilan itu diperoleh oleh masyarakat kan gitu, sehingga dia merasa dicemarkan ataupun difitnah sampai ia melaporkan kepada Komisi Yudisial. Saya kira setiap produk putusan pengadilan agama itu haruslah tertutup. Makanya kalau ada sidang perceraian, sidang anak, sidang kasus KDRT ya, pencabulan, pemerkosaan, itu sifatnya tertutup. Karena apa? Untuk menjaga privasi antara pribadi keluarga ini, karena ini permasalahan keluarga dan yang tidak boleh orang ketahui gitu loh. Nah, sekarang kan muncul persoalan baru ketika mereka ini saling mengklaim salah ataupun benar. Satu merasa terjolimi, satu lagi merasa dihina kan gitu. Jadi ini yang harus kita lihat dari segi pandang hukum. Karena saya lihat ini banyak banget rekaman-rekaman bertebaran terkait dengan yang katanya adanya dugaan perselingkuhan kan gitu, adanya dugaan ya itu masuk ke kamar dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Tapi langkah Paula yang mungkin ditempuh itu kan kemarin juga melaporkan juga ke Komisi Yudisial, ke Komnas Perempuan juga gitu. Menurut Abang itu langkah yang tepat atau enggak? Kalau untuk mengubah putusan itu tidak dapat diubah dan tidak dapat diperbaiki terkait dengan hasil yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama. Akan tetapi kalau memang ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh hakim, contohnya menyebarkan isi putusan kepada khalayak lain, apabila memang terbukti melakukan penyebaran dan lain-lainnya, itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara etik ya, secara etik, karena tentunya hakim ini juga kan bukanlah Tuhan, sebagai manusia juga. Nah, saya kira privasi orang, apalagi kasus rumah tangga seperti ini, harus dijaga oleh siapapun dan semua pihak. Nah, melaporkan ke Komisi Yudisial itu merupakan hak dan kita nggak bisa larang itu, karena Paula merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan disebarkannya informasi-informasi yang menurut dia itu adalah informasi yang keliru dan dia tidak melakukan seperti itu. Apalagi ada kata-kata durhaka lagi katanya situ kan gitu. Dia tidak terima itu. Siapa sih yang mau terima perempuan disebut durhaka padahal dia sudah memberikan yang terbaik buat suaminya kan gitu. Padahal dia sudah memberikan hal-hal yang memang sudah luar biasa kepada suaminya. Mungkin dia keberatannya di situ. Makanya dia membuat laporan agar ini diluruskan nama baiknya seperti itu. Tapi tepat ya Bang, maksudnya sah-sah aja gitu. Kalau pelanggaran ataupun kode etik yang dilakukan oleh hakim itu sudah tepat ke Komisi Yudisial, ataupun satu lagi ada Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti itu. Kalau yang disebut sebenarnya tuh kalau misalnya kita bicara soal putusan itu bisa nggak sih diakses sama khalayak gitu atau gitu? Nah, kalau yang saya tahu secara praktisi hukum ya, kalau dia di dalam perkara perceraian itu nggak bisa diakses karena data yang ada di dalam database SIPP tersebut namanya aja dihilangkan di situ biasanya, ataupun tidak ada di situ. Yang ada cuma nomor perkaranya dan jadwal sidangnya. Karena apa? Karena mereka ingin menjaga privasi ataupun kerahasiaan daripada dalam berkas perkara tersebut karena masalah aib keluarga gitu. Oh, berarti nggak bisa diakses? Seharusnya nggak boleh. Ini kan bukan untuk umum gitu. Makanya kan lain halnya kalau memang persidangan terbuka untuk umum, diketok palu, tak 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 gitu. Jadi terbuka. Kalau katanya tertutup untuk umum, ya harus tertutup untuk umum, nggak boleh masuk siapapun, hanya mereka berdua aja. Tapi kan bicara soal hasil keputusan Bang, kalau emang sidangnya memang... Iya, walaupun hasil keputusan kan ini kan masalah pribadi orang, privasi orang. Masa kita harus sebarkan keputusan kepada orang? Ya silahkan aja tempuh kepada jalur hukum gitu loh.
tapi dia nggak menyebutkan substansi orangnya itu bang, inisialnya pakai inisial dan menyebutkan bahwa istri yang durhaka, perselingkuhan, dan istri yang tidak taat gitu. Ya kalau memang dia bilang ini tidak taat, tentunya dia harus buktikan tidak taatnya di mana gitu. Kalau memang dia tidak taat dalam konteks apa? Apakah tidak taat dalam konteks kebaikan ataupun keburukan? Kan kita nggak tahu itu. Itu biar mereka sendiri yang menilai ataupun mempertimbangkan terkait dengan pokok perkaranya gitu loh. Bang, terkait Paula kemarin juga sudah mengajukan banding ke pengadilan agama itu sendiri. Nah, terkait ya penerapan hukumnya itu tidak sesuai bukti yang ada lah, intinya seperti itu. Dan merasa tidak ada keadilan di sini. Nah, mungkin gimana tuh Bang, kalau dalam hal ini? Ya mungkin Paula merasa hak jawabnya itu tidak diakomodir dengan baik berdasarkan pertimbangan daripada hakim. Jadi maka dari itu karena memang tidak ada pertimbangan ataupun hal yang menurut Paula itu, ya dia menempuh jalur hukum seperti banding ya. Saya kira itu nanti adalah suatu hal yang sudah tepat karena banding itu adalah upaya hukum yang diatur oleh konstitusi kita dan itu sah secara hukum seperti itu. Kalau dari Abang mungkin ada win-win solution nggak sih terkait ya kekurangan para Paula dan juga Baim ini sendiri gitu? Ya solusi saya yang pertama, ini kan kita harus melihat ada anak-anak mereka ya, yang harus dikedepankan itu dalam suatu persoalan itu adalah anak-anak. Apakah memang di dalam perceraian ini itu adalah solusi terbaik bagi mereka? Itu adalah keputusannya kembali kepada mereka masing-masing. Tinggal bagaimana kekisruhan ini jangan yang menjadi korban adalah anak. Karena di mana-mana pertikaian itu menjadi korban adalah anak. Nah, karena anak ini kan tidak salah. Anak ini tidak tahu bagaimana problem yang dialami orang tuanya. Nah, solusinya tolong pandanglah anakmu, ya, lihat anakmu, ya. Bagaimanapun ceritanya, kalau orang yang berpisah itu tentu anaknya itu akan merasa sedih dan sakit hati. Memang di dalam hatinya dia bergembira kan gitu, tapi secara hati kecil dia berbicara, ibu saya mana, bapak saya di mana, pasti akan ada tanda-tanda tanya itu seperti itu. Tapi langkah dia ke Komnas Perempuan itu juga tepat juga Bang. Itu adalah upaya hak dia untuk memperjuangkan hak dia. Karena ini anaknya kepada siapa? Kepada si Paula atau si Baim? 2 minggu sih Bang ini. 2 minggu. Jadi bagi-bagi. Nah, saya kira ya itu merupakan hal yang adil juga kan gitu antara Baim dan Paula. Dan halnya kalau memang semua itu di Paula aja, ini Baim merasa nggak adil. Maksudnya ke Komnas Perlindungan Perempuan kemarin itu Komnas Perlindungan Perempuan itu tidak memiliki taji ataupun tidak memiliki taring apapun di dalam suatu keputusan. Dia itu hanya rekomendasi aja. Sama seperti pengacara mengeluarkan statement gitu aja. Tidak ada keputusan apapun, sanksi apapun yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Tapi kalau dia mengadu ada dugaan KDRT, tepat nggak? KDRT itu tugas polisi, bukan tugas Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu hanya menyarankan saya lapor polisi, gitu aja.